Bambu runcing dikenal sebagai simbol perjuangan rakyat Indonesia atas penjajahan. Awalnya bambu runcing digunakan Belanda untuk menyambut pasukan Jepang, pada akhir Februari tahun 1942. Saat itu, Belanda mengira Jepang akan menerjunkan pasukan terjun payung di daerah Kalijati. Maka diperluaslah ribuan bambu yang diruncingkan ujungnya untuk menyambut pasukan Jepang. Namun ternyata pasukan Jepang mendarat di pantai dekat daerah Eretan, lalu menuju Subang. Dan Jepang pun akhirnya merebut daerah Kalijati. Ribuan bambu runcing yang awalnya akan digunakan oleh Belanda untuk melawan para penerjun payung Jepang, akhirnya digunakan oleh Jepang untuk dijadikan alat latihan baris berbaris para pemuda Seinendan, Keibodan, Gakutotai, dan lain-lain. Dan saat itu para pemuda dengan penuh semangat mempergunakan bambu runcing yang saat itu dikenal sebagai takeyari, untuk melawan para musuh Jepang, yakni Sekutu dan Belanda. Kisah bambu runcing sebagai simbol perlawanan kepada penjajah. Terkait dengan seorang tokoh yang dijuluki Jenderal Bambu Runcing. Ia adalah Kiai Sufi, penasihat dari organisasi BKR, Barisan Keamanan Rakyat, yang berasal dari kota Parakan. Pada saat itu, Sufi mengadakan musyawarah dan memutuskan memilih senjata bambu runcing untuk melawan kolonial Belanda. Keputusan ini dilatar belakangi oleh sedikitnya persenjataan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kemudian para pemuda diperintahkan mencari bambu ulung dan bambu ater yang sudah tua untuk dibuat bambu runcing. Kedua bambu tersebut dipilih agar mudah digenggam dan tidak rapuh. Selama perang melawan penjajah, rakyat Indonesia terutama di Pulau Jawa selalu menggunakan bambu runcing. Salah satu peristiwa perang yang terkenal dengan bambu runcingnya yakni Perang tanggal 10 November oleh Are-Are Surabaya. Itulah sejarah bambu runcing yang berkaitan dengan perjuangan bangsa Indonesia.